Seri Y dari Vivo diperuntukkan untuk menggempur pasar low budget yang basah, khususnya di Indonesia. Seri terbaru dari Vivo Y22 muncul dengan kasta desain yang lebih modern dan elegan, yang katanya juga di promo katalognya diberkahi chipset gaming, kamera 50 megapiksel, anti cipratan air dan debu, serta dipadukan pula dengan kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Apakah Vivo Y22 ini worth it dengan harga 2 jutaan? Secara kelas harga segini sangat bejibun saingannya, baik dari saudaranya sendiri Oppo atau pabrikan lainnya. Yuk, kita bahas sama-sama kelebihan dan kekurangan Vivo Y22. Let's go! Got adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on it. Kelemahan HP 2 jutaan jelas ada aja di beberapa sisi. Dikarenakan HP low budget pasti dong pabrikan tidak mau tekor. Untuk sektor ini yang paling mencolok adalah desain notch atau poni. Ya, bisa dibilang pabrikan Vivo salah satu pabrikan yang kerap menggunakan jurus ini, baik seri low sampai ke seri middle kelas 5 jutaan. Entah maksudnya karena notch yang jika dilihat seperti menyerupai huruf V, ini menjadi abjad awal untuk nama Vivo. Apakah notch model ini jadi kekurangan? Bagi Vivo mungkin tidak, tapi bagi user seperti kita mungkin cukup boring aja lihat bentuk notch seperti ini. Ayolah Vivo, kasih kami sedikit penyegaran. Kasih model punch-hole lah. Banyak kok ponsel murah sejutaan pakai tipe jenis ini. Contoh, merek Infinix aja berani kasih model punch-hole dengan harga 1,5 jutaan. Nggak mungkin Anda rugi, justru banyak yang akan beli dan lebih suka. Refresh rate 60Hz. Ya, refresh rate HP ini masih 60Hz, belum 90Hz. Kembali lagi, kompetitor lain udah mau kasih upgrade ke arah refresh rate 90Hz. Vivo Y22 masih pakai refresh rate jadul. Apakah pengaruh? Ya, tidak sih, jika kita belum pernah coba layar di angka refresh rate 90Hz. Tapi kalau udah pernah coba, pastilah kerasa kurang smooth. Padahal UI Vivo menurut kami sudah cukup simple dan ringan daripada MIUI. Moga deh Vivo bisa kasih upgrade ke seri yang berikutnya di kelas 2 jutaan. Layar IPS LCD beresolusi HD+ sebenarnya tidak jadi masalah juga. Cuma masalahnya dengan bentang diagonal 6,55 inch di Vivo Y22, kualitas layarnya kurang rapat aja dengan kerapatan pixel yang cuma 270 ppi density. Nonton konten multimedia contohnya YouTube, menurut kami kurang kasih kesan saturasi yang berani. Warnanya flat aja sih. Misal kerapatan pixelnya digedein dikit ke angka 400 ppi, mungkin sudah lumayan mantap. Namun ada sisi baiknya juga, layar Vivo Y22 di area terbuka masih cukup bisa terlihat karena kuantitas nits yang mencapai 530 nits. Jadi sekedar lihat notif, buka menu, scroll-scroll aplikasi, ketik pesan, layarnya masih cukup mampu ditangkap oleh mata kita. Speakernya masih berjenis mono, beda dengan saudaranya Oppo A57 yang sudah pakai sistem speaker ganda alias stereo. Suaranya pun menurut kami juga kurang keras, dominan ke arah treble yang berkarakter flat pula. Kurang renyah lah pokoknya. Saran dan harapan aja nih, misal Vivo Y22 masih tetap pakai mono speaker, gak apa-apa lah asal powernya agak ditingkatkan. Atau mau membenamkan settingan volume booster seperti Oppo A57 2022 yang bisa 200%. Mungkin akan lebih menarik sih. Untuk RAM dengan varian terkecil, RAM 4 tidak jadi soal. Tapi kalau yang varian ROM 64, ya agak terlalu kecil. Aplikasi zaman now kini makin besar ukuran filenya. Apalagi kamera Vivo Y22 mampu menciptakan resolusi 50 megapiksel.
Tapi Vivo sudah antisipasi dengan memory card-nya yang bisa di-enlarge mencapai 1 TB. Secara nggak langsung emang Vivo suruh kita untuk beli yang varian RAM 6 ROM 128 untuk bisa memaksimalkan kelebihan Vivo Y22. Tapi kalau keluar biaya lebih ya bukan solusi sih. Kasihlah varian RAM 4 ROM 128 dan RAM 6 128. Pasti lebih menarik. Kami yakin kok varian RAM 6 juga akan punya pasar sendiri karena kebanyakan orang Indo juga masih punya jalur pikir semakin besar RAM, maka HP-nya semakin cepat dan gegas. Padahal menurut kami sih ya kagak juga. Untuk era sekarang yang penting besaran ROM atau memori internalnya. Next kita masuk ke kelebihannya. Kelebihan Vivo Y22 jelas pada desainnya yang eye-catching. Vivo berhasil meramu ponsel middle to low-nya ini naik kelas. Bentuk flat di area frame-nya yang tegas buat tampilan Vivo Y22 makin elegan. Apalagi yang warna Starlight Blue. Ini terkesan punya jiwa S-Mood atau eksekutif muda. Apalagi jika kita lihat di sisi desain bump kameranya. Entah mengapa kami lebih suka model era zaman sekarang yang cuma pakai jumlah kamera secukupnya. Bukan kasih banyak-banyakan lensa seperti tahun-tahun terdahulu. Kesan simple dan clean akan mudah diterima oleh mata kita dibanding bodi belakang dipenuhi lubang-lubang kamera yang secara fungsi di HP kelas entry level cuma bagian dari gimmick. Frame bump kameranya menyerupai kaca, walaupun sebenarnya terbuat dari plastik. Jadi, misal kita foto pakai kamera belakang dengan memanfaatkan pantulan cerminnya, hal ini masih bisa kita lakukan. Atau sekedar buat lihat kondisi muka kita kalau lagi kucel atau udah glowing belum ya. Build materialnya semua dari plastik. Tapi menurut kami, build-nya bukan dari plastik yang murahan. Plus ada anti cipratan air dan debu pula, karena sudah punya sertifikasi IPX54. Kita pegang HP ini juga tidak licin untuk varian warna Starlight Blue. Juga tidak mudah kotor terhadap sidik jari. Frame sekelilingnya juga terkesan keras dan padat. Kalau aja dikasih guratan ala garis antena, mungkin kami kira framenya terbuat dari metal karena saking solidnya. Fingerprint. Kembali lagi, pabrikan Cina emang jago dalam proses kecepatan biometrik. Di Vivo Y22 side fingernya relatif cepat dan akurat. Fingerprintnya diletakkan di samping digabung dengan fungsi tombol power. Cukup sentuh manja aja, tidak usah menekan terlalu dalam, HP ini sudah bisa di-unlock secara mudah. Good job. Vivo Y22 punya kamera 50 megapiksel f1.8 bersifat wide dan kamera keduanya 2 megapiksel f2.4 bersifat makro. Emang amat timpang besaran resolusi kamera utama dan kedua. Padahal lensa keduanya didesain dengan ukuran diameter yang sama. Ya, kembali lagi, mengingat ini HP low budget yang penting tampilannya terlihat manis. Apakah hasilnya terlihat manis? Untuk ukuran lensa 50 megapiksel kami kira hasilnya standar HP-HP kelas tengah. Tidak ada yang terlalu berbeda. Untuk shutter speednya pun di angka 50 megapiksel juga terkesan lambat. Anda akan selalu kehilangan momen kalau Anda tetap kekeh pakai resolusi ini. Solusinya, pakai resolusi standar aja yang 12 megapiksel. Kamera standarnya juga tidak terlalu jauh dengan hasil kamera 50 megapikselnya. Bedanya bila kita zoom baru ada perbedaannya. Fungsi HDR-nya mungkin kurang begitu garang, jadi kesannya hasil fotonya flat dan kurang berkarakter. Namun bagus, kontrasnya pas, white balance-nya tepat, saturasinya juga pas nggak lebay untuk foto harian. Tidak ada yang salah sih dari hasil foto Vivo Y22 pada kondisi cahaya berlimpah. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
videonya baik kamera depan dan belakang bisa mencapai resolusi Full HD 30 fps. Ini kami ambil di situasi matahari yang amat terik. Ternyata hasilnya bisa terlihat dengan situasi yang kami harapkan. Warna langit, rumput, dan suasananya seperti realnya. Kembali lagi, Vivo tidak berusaha merubah warna pada saturasi. Chipset Helio G85 for Gaming di katalog promonya ternyata terbukti di Vivo Y22. HP ini masih enak dibuat main game grade B. Misal Mobile Legends, Asphalt 9, Call of Duty. Kami pernah coba tes gaming Vivo Y22 mampu menjawab tantangan tersebut dengan mudah. Kecuali Call of Duty, harus diturunin di settingan rendah aja biar lebih lancar. Untuk game grade A, misal Genshin Impact gimana? Kita sih udah iseng-iseng download dan mainkan game ini. Dan dari situ kita bisa ambil kesimpulan. Mendingan di-uninstall aja, titik. Tapi yang menarik di sini pada game Asphalt 9, walaupun si Vivo Y22 layarnya cuma beresolusi HD+, efek-efek balapan di gamenya masih terlihat realistis. Begitupun juga dengan tekstur mobilnya yang lebih halus dibandingkan dengan Oppo A57 2022 yang pernah juga kita tes game. Suhunya pun juga tidak terlalu meningkat dalam bermain game. Terus terang kami amat suka performa bermain game dari Vivo Y22. Untuk baterainya, di Vivo Y22 punya besaran 5000 mAh dengan sistem kecepatan charge standar 18 watt. Untuk pemakaian sehari-hari karena HP ini kategori HP baru dan chipset kelas tengah serta UI yang simple, tidak ada iklan pula, jelas tidak usah dirisaukan untuk ketahanan baterainya. Seharian dari pagi jam 8 sampai saya mau tidur jam 11 malam, baterainya ya masih sisa 30%. SOT yang bisa dicapai itu sampai 7 jaman. Vivo Y22 cocok untuk siapa di tahun 2022? Cocok bagi yang suka sosmed? Cek. Suka selfie? Cocok lah, kan ini HP Vivo. Cek. Suka game? Cocok juga sih. Cek. Tapi asal jangan berharap bisa memainkan game hardcore loh ya. Udah main push rank aja biar nyampe di mythical glory. Masa di epic melulu? Untuk yang suka nonton YouTube gimana? Kalau itu tergantung dan masuk kategori relatif ya guys ya. Kalau Anda bisa terbiasa dengan HP berjenis IPS LCD dan resolusi HD, mungkin Anda merasa fine-fine aja. Tapi misalnya Anda dulu pernah punya HP yang layarnya berjenis OLED atau minimal resolusinya Full HD+, pasti Anda akan merasa kurang nyaman memandang layarnya. Semua kembali ke kebutuhan dan kebiasaan Anda yang mempengaruhi terhadap keputusan akhir apakah si Vivo Y22 ini layak untuk Anda dapatkan. Tapi untuk diperebutkan sih belum lah ya. Masih banyak opsi pilihan HP di rentang 2 jutaan. Namun di rentang harga 2 jutaan, Vivo Y22 sudah berada di jalur yang paling benar. Dan yang penting udah tobat, minim gimmick. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys.